Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi ekonomi industri yang beranggotakan saya Rofi Koiri dan teman saya Kavi Bea Sinega. Berikut videonya. Pernahkah Anda berpikir mengapa suatu lokasi kaya akan sumber daya atau mengapa kota-kota berkembang dengan cepat? Mari kita gali lebih dalam geografi ekonomi. Geografi ekonomi adalah studi tentang hubungan antara lokasi sumber daya dan ekonomi. Ini mengaitkan lingkungan fisik dengan aktivitas manusia. Mengapa ini penting? Karena hal ini memengaruhi bagaimana wilayah berkembang. Langkah pertama adalah mengenali faktor lokasi. Lokasi sangat menentukan akses ke sumber daya. Misalnya daerah pesisir memiliki akses ke laut. Ini memungkinkan kegiatan perikanan dan perdagangan. Langkah kedua adalah memahami sumber daya. Setiap wilayah memiliki berbagai sumber daya. Misalnya daerah pegunungan kaya akan mineral. Sumber daya ini menghidupkan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ketiga adalah analisis infrastruktur. Infrastruktur mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jalan, pelabuhan, dan bandara memudahkan distribusi barang. Wilayah dengan infrastruktur yang baik menarik lebih banyak investasi. Mari kita lihat contoh. Ambil kasus negara Norway. Norway terkenal dengan sumber daya minyaknya. Lokasi strategis dalam struktur yang baik. Ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara tersebut. Kesimpulannya, geografi ekonomi membantu kita memahami kekayaan wilayah. Faktor lokasi, sumber daya, dan infrastruktur sangat penting. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk memengaruhi pertumbuhan. Sekarang bagaimana dengan Anda? Mulai eksplorasi geografi ekonomi di wilayah Anda. Temukan dan pahami bagaimana lingkungan memengaruhi ekonomi setempat. Kemudian saya lanjutkan, Cina adalah salah satu negara terbesar. Ini menyimpan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang beragam. Mari kita telusuri geografi ekonomi wilayah Cina dan apa saja yang membuatnya unik. Mula-mula kita lihat peta Cina. Dikenal dengan ukuran luasnya, Cina memiliki berbagai jenis medan, dari pegunungan tinggi di barat hingga dataran rendah di timur. Ini menciptakan beragam iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang sektor pertanian. Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi di banyak daerah tani seperti Sichuan dan Xinjiang. Mereka menghasilkan beras, sayuran, dan buah-buahan. Konsep ketahanan pangan sangat penting di sini. Kemudian kita beranjak ke sektor industri. Cina adalah pabrik dunia. Kota-kota seperti Shenzhen dan Guangzhou menjadi pusat produksi. Mereka memproduksi barang dari elektronik, pakaian, hingga mainan. Ini menjadikan Cina sebagai eksportir terbesar di dunia. Berbicara tentang sektor jasa, kita harus menyentuh perkembangan teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Alibaba dan Tencent telah mengubah cara orang berbisnis. E-commerce dan pembayaran digital menjadi bagian penting dari kehidupan sehari. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.